Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas besar biomimikri kami yang berjudul Fuel Dispenser Aplikasi Jaringan Kaktus. Nama saya Alvaro Basa, NIM saya 120, 150, 110, Prodi Teknik Geologi. Nama saya Tesalis Ajara, NIM 120250175, Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Eri Arsando, NIM 120-250-177, Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Franky Primono Manahan, NIM 120-250-147 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Mikael Simanjuntak dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 120-150-124. Nama saya Nabila Hairunisa, NIM 120-250-149 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Lahira Negara dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 120-250-159. Perkenalkan, nama saya Radit Triagara dari Teknik Geologi dengan NIM 120-150-100. Oke, baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai fuel dispenser aplikasi jaringan kaktus. Nah, di awal kita akan membahas mengenai itu pengertian dari xylem dan phloem. Nah, pengertian xylem itu sendiri adalah merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Xylem merupakan jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam sel. Yang kedua yaitu cara kerja xylem. Dalam proses terjadinya cara kerja xylem yaitu sebagai faktor penggerak dan pembantu dalam menjalankan fungsinya sebagai jaringan pengangkut. Pertama, xylem memiliki faktor penggerak yaitu transpirasi, sedangkan faktor pembantu xylem adalah tekanan akar. Keduanya berperan penting dalam proses kerja xylem sebagai jaringan pengangkut. Yang ketiga, daya kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air akibat adanya ikatan hidrogen dan adhesi antara molekul air dengan dinding pembuluh xylem. Dinding pembuluh xylem mengandung salusa dan lignin. Prinsip kaktus. Stomata pada tumbuhan kaktus hanya membuka pada malam hari untuk mencegah penguapan yang berlebihan serta berperan dalam fotosintesis kaktus yang energinya diambil dan diisi di siang hari lalu disimpan untuk fotosintesis di malam hari. Pengertian fuel dispenser. Dispenser bahan bakar adalah mesin di SPBU yang digunakan untuk memompa bensin, solar, CNG, CGH2, HCNG, LPG, LH2, bahan bakar etanol, biofuel seperti biodiesel, minyak tanah atau jenis bahan bakar lainnya ke dalam kendaraan. Cara kerja fuel dispenser ini cukup sederhana. Pada saat mesin menyala, camshaft akan menekan tuas valve dan akan menghisap bahan bakar. Dan ketika sudah menghisap bahan bakar, valve itu akan kembali seperti semula. Lalu bahan bakar akan melewati tuas valve. Pada komponennya juga terdapat dua bagian yang diapit, yaitu bagian rumah, spring, tuas, inlet, dan outlet valve. Bensin di kendaraan. Bahan bakar pada kendaraan bermotor akan lebih cepat habis di saat cuaca panas, akan lebih menghabiskan bensin jika bermacet-macetan di siang hari daripada bermacet-macetan di malam hari saat cuaca dingin. Jaringan dasar, daya kapilaritas tumbuhan dengan full dispenser. Konsep kapilaritas pada jaringan xylem. Jaringan xylem merupakan jaringan tumbuhan berbentuk tabung yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun. Jaringan xylem dapat dilewati air dan mineral karena memiliki daya kapilaritas. Daya kapilaritas adalah daya tarik menarik di dalam pembuluh halus atau kapiler. Daya kapilaritas memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyaring air naik melawan gravitasi bumi. Begitu juga dengan cara kerja full dispenser yang menyimpan bahan bakar di dalam tabung dibantu oleh nozzle dengan menggunakan selang naik ke atas. Dapat dikatakan prinsip kerja full dispenser sama dengan jaringan dasar tumbuhan yang dibantu oleh daya kapilaritas.
Yang terakhir adalah hubungan kaktus dengan kendaraan. Stomata kaktus ini juga menginspirasi seorang peneliti dari Jeseiro dan Universitas Hanyang di Korea untuk menemukan sebuah lapisan yang dapat membuka ketika benda dalam kondisi panas dan menutup ketika dalam kondisi dingin. Lapisan ini dapat berpotensi sebagai lapisan sel bahan bakar mobil. Lapisan ini akan melakukan keretakan kecil seukuran di nano setiap kali kondisi sedang kering dan panas. Hasilnya, tingkat penguapan bensin akan bisa dikurangi. Begitu pula saat kondisi dingin. Retakan nano tidak akan mengecil dan menutup dan menjaga kondisi agar tetap lembab dan tidak kering. Alhasil, kita lebih irit sumber bahan bakar. Hasilnya, tingkat penguapan bensin bisa dikurangi. Begitu pula saat kondisi dingin. Retakan yang nano tadi akan mengecil dan menutup dan menjaga kondisi agar tetap lembab dan tidak kering. Alhasil, kita jadi lebih irit dalam sumber bahan bakar malam hari. Nah, dari penjelasannya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kali ini saya akan menyimpulkan semuanya. Jaringan dasar itu terletak di bawah dan terletak di tanah, di bawah tanah. Nah, sedangkan fuel dispenser itu menyimpan minyak yang ada di bawah tanah juga. Namun, cara kerja jaringan dasar itu untuk menuju ke atas itu dibantu oleh yang namanya daya kapilaritas. Nah, dengan adanya daya kapilaritas, mineral air dan mineral yang ada di bawah itu bisa diangkut ke atas untuk menghasilkan fotosintesis. Begitu juga dengan fuel dispenser. Fuel dispenser, minyak itu ada di bawah, dibantu oleh nozzle, alatnya selang dan ada nozzle untuk menghasilkan bensin untuk mengisi kendaraan. Nah, jadi hubungan jaringan dasar dengan nozzle dengan fuel dispenser itu dapat dilihat dari situ dan dibantu oleh yang namanya nozzle, yang kalau misalnya dalam tumbuhan namanya daya kapilaritas. Nah, kemudian hubungannya kaktus dengan bahan bakar kendaraan bermotor itu, ketika siang hari itu stomata itu terbuka kan, dan ketika malam hari tertutup. Nah, di saat itu untuk penyimpanan untuk fotosintesis di malam hari, makanya pas siang itu dia membuka. Nah, sama dengan kendaraan bermotor ketika siang hari, bisa kita perhatikan jika keadaan bermacet-macetan itu pasti menghabiskan banyak sekali bensin dibandingkan dengan bermacet-macetan di malam hari karena terjadinya penguapan. Demikian presentasi kami pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.